Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak C.P. Triyatna MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, serta rekan-rekan semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 izinkan kami untuk membahas materi mengenai pengelolaan peserta didik. Selanjutnya. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Amalia Kartika, lalu ada Amelia Wulandari, ada saya Selazim, dan ada Revina Sulistiani. Dan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu ada pengertian, tujuan dan fungsi, peran, serta ruang lingkup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian dari peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, ada dasar hukum manajemen peserta didik. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengamatkan pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi dari manajemen peserta didik. Untuk tujuannya itu yaitu manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Fungsinya yaitu manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dari segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi potensi peserta didik lainnya. Selanjutnya ada peranan dalam manajemen peserta didik. Terbagi menjadi 2, yaitu menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin kelangsungan pendidikan, dan yang kedua, ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada peranan peserta didik menurut beberapa aliran filsafat. Yang pertama itu ada aliran idealisme. Menurut aliran idealisme itu, peserta didik bebas mengembangkan bakat dan kepribadiannya. Lalu yang kedua ada aliran realisme. Menurut aliran ini, peranan peserta didik adalah penguasaan pengetahuan yang dapat berubah-ubah. Yang ketiga ada aliran skolatisisme. Menurut aliran ini, peserta didik dapat berperan pasif karena pengajaran berpusat pada guru. Yang keempat ada aliran empirisme. Menurut aliran ini, peserta didik juga dapat berperan pasif karena pengajaran berpusat pada guru. Yang kelima ada aliran pragmatisme. Menurut aliran ini, peserta didik adalah sebuah organisme yang mampu tumbuh dan terus berkembang. Yang terakhir ada aliran neopositivisme. Menurut aliran ini, peserta didik tidak hanya pasif menerima bantuan, tetapi juga aktif dalam melakukan latihan dan juga peniruan. Selanjutnya ada prinsip manajemen peserta didik. Kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru untuk mempersatukan, agar saling memahami dan saling menghargai, sehingga setiap peserta didik memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Lalu ada pendekatan manajemen peserta didik. Pendekatan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk kuantitatif itu, dia menitik beratkan pada segi administratif dan birokrat lembaga pendidikan, di mana peserta didik diharapkan memenuhi segala aspek, yaitu kehadiran atau presensi, disiplin, dan juga tugas tepat waktu, sehingga diharapkan dapat menjadikan peserta didik yang berjiwa matang dan tercapai segala harapannya. Yang kedua ada pendekatan kualitatif, di mana menitik beratkan pada kesejahteraan peserta didik dengan asumsi bahwa jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik dan merasa senang untuk mengembangkan diri di sekolah. Pendekatan ini menekankan pada perlunya lingkungan yang kondusif dan menyenangkan untuk mengembangkan diri secara optimal.
Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama ada analisis kebutuhan peserta didik, yang kedua ada rekrutmen peserta didik, yang ketiga ada seleksi dan penempatan peserta didik, dan yang terakhir ada layanan khusus peserta didik. Selanjutnya mungkin akan lebih dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah ada analisis kebutuhan peserta didik. Dalam merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima agar layanan terhadap peserta didik bisa dilakukan secara optimal. Nah, menurut standar nasional pendidikan berkisar 28-32 orang per satu kelas. Dan menurut Permendikbud nomor 17 tahun 2017 pasal 24 disebutkan bahwa jumlah dari peserta didik setiap jenjangnya itu berbeda. Yang pertama ada sekolah dasar atau SD, itu sekitar 20-28 peserta didik. Untuk jenjang SMP atau sekolah menengah pertama yaitu 20-32 peserta didik. Untuk sekolah menengah atas atau SMA itu sekitar 20-36 peserta didik. Untuk jenjang SMK atau sekolah menengah kejuruan yaitu 15-36 peserta didik. Lalu ada sekolah dasar luar biasa atau SDLB yang maksimal itu 5 peserta didik per kelasnya. Lalu ada sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB dan juga sekolah menengah atas luar biasa yaitu SMALB yaitu maksimal 8 peserta didik setiap kelasnya. Selanjutnya, rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan atau sekolah pada hakikatnya adalah proses pencarian untuk menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga berpendidikan sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya ada proses rekrutmen peserta didik, yaitu proses perekrutmenan peserta didik. Biasanya meliputi menentukan susunan kepanitiaan, seperti ketua umum, sekretaris, bendahara, dan lainnya. Lalu yang bertugas untuk menjadi garda terdepan dalam proses pendaftaran peserta didik. Lalu instansi sekolah ini harus menjelaskan visi dan misi sekolah, fasilitas sekolah, persyaratan siswa barunya seperti apa, lalu biayanya seperti apa, lalu hingga ke pengumuman hasil seleksi itu. Itu semua merupakan rangkaian proses rekrutmen peserta didik. Selanjutnya ada seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik ini sangat penting dilakukan terutama bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang calon peserta didiknya melebihi dari daya tampung yang tersedia di sekolah tersebut. Jadi penyelesaiannya itu bisa melalui tes atau ujian, lalu ada melalui penelusuran bakat kemampuan atau prestasi, lalu berdasarkan nilai STTB atau UAN, atau STTB itu surat keterangan lulus, tamat sekolah, tamat belajar, lalu ada UAN atau ujian akhir nasional atau UAS seperti itu, atau ijazah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada penempatan peserta didik. Sebelum peserta didik yang telah diterima di sekolah mengikuti proses pembelajaran, terlebih dahulu perlu adanya penempatan dan pengelompokan dalam sekelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik dilaksanakan pada sekolah sebagian besar didasarkan kepada sistem kelas. Selanjutnya, pengelompokan menurut William A. Chigger, menurut integrasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan yang ada si peserta didik. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal. Yang kedua, ada fungsi perbedaan, yaitu pengelompokan yang didasarkan kepada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan, dan lain-lain. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran individual. Selanjutnya, kemudian ada layanan khusus peserta didik. Layanan khusus peserta didik merupakan bagian penting dalam pengelolaan peserta didik. Layanan ini dapat membantu peserta didik dalam mencapai potensi mereka secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa layanan khusus peserta didik tersedia dan berkualitas.
Nah, ada beberapa layanan peserta didik, khusus peserta didik yang seharusnya ada di tiap sekolah. Yang pertama ada bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami diri sendiri, pengembangan potensi diri, mengatasi masalah pribadi, dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan mereka. Layanan ini dapat membantu peserta didik dalam hal pendidikan karir, pengembangan kepribadian, konseling pribadi. Yang kedua ada perpustakaan. Perpustakaan menyediakan sumber informasi dan bahan belajar yang dapat membantu peserta didik dalam proses belajar mereka. Perpustakaan yang baik memiliki koleksi buku yang lengkap, staf yang helpful, dan suasana yang nyaman untuk belajar. Yang ketiga, ada kantin atau warung sekolah. Nah, kantin atau warung sekolah ini menyediakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi bagi peserta didik. Kantin yang baik menyediakan makanan yang dengan harga yang terjangkau dan memiliki kebersihan yang terjaga. Lalu selanjutnya ada kesehatan atau UKS. UKS menyediakan layanan kesehatan dasar bagi peserta didik, seperti pemeriksaan kesehatan, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan imunisasi. UKS juga dapat membantu peserta didik dalam menjaga kesehatan mereka dengan memberikan edukasi tentang kesehatan dan gaya hidup yang sehat. Yang kemudian ada transportasi sekolah. Transportasi sekolah membantu peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah untuk dapat mengikuti proses belajar dengan mudah. Transportasi sekolah yang baik memiliki armada yang nyaman dan aman, serta memiliki pengemudi yang nyaman. Nah, harusnya ada seperti semacam bus sekolah atau mobil yang khusus antar jemput untuk transportasi sekolah. Lalu yang selanjutnya ada asrama. Biasanya tidak semua sekolah yang memiliki asrama, tetapi harusnya asrama menyediakan tempat tinggal bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah atau yang memiliki kebutuhan khusus. Asrama yang baik memiliki lingkungan yang nyaman dan aman, serta memiliki staf yang dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Boleh selanjutnya? Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman, boleh mengajukan pertanyaan kepada kami. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.